Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman yang menonton video ini diberi kesehatan selalu ya. Perkenalkan, nama aku Layla Suci. Kali ini aku bakalan ngebahas apa sih itu bullying, dampaknya itu apa buat psikis kita, dan gimana cara mengatasinya. Tapi sebelum itu jangan lupa ya kalian like, komen, dan share video ini ke semua teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini sangat membantu. Ya, pasti banyak dong di antara kalian yang pernah melihat temennya dibully atau pernah ngerasain sendiri gimana rasanya dibully. Tapi kalian tahu nggak sih bullying itu apa? Menurut teorinya sejiwa, bullying itu adalah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan fisik maupun mental yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang di mana sang korban tidak bisa mempertahankan dirinya. Menurut Koloroso, bentuk bullying ada 4. Yang pertama, bullying secara verbal. Nah, bullying secara verbal ini sering banget nih kita temuin di kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya teman kalian yang menyebut kalian dengan nama hewan. Nah kan pasti. Nah, terus bisa juga dalam bentuk penghinaan atau perilaku-perilaku pelecehan. Nah, itu juga termasuk loh ke dalam bullying dalam bentuk verbal. Ada bullying secara fisik. Nah, biasanya bullying secara fisik ini adalah bullying yang paling tampak akibatnya. Karena bullying secara fisik ini termasuk memukul, mencakar, menjambak. Pokoknya semua bentuk fisik yang dilakukan oleh pembuli ini merupakan bentuk bullying fisik. Ada yang namanya bullying secara relasional. Jadi bullying secara relasional ini pemutusan hubungan relasi dengan seseorang dengan tujuan pelemahan. Jadi kalau ada teman kamu yang tiba-tiba memutuskan hubungan dengan kamu, tapi sikapnya itu nggak baik-baik aja. Jadi dia tuh mencibir kamu, misalnya mengejek kamu, tapi dalam bentuk tersirat. Jadi dalam bentuk perilakunya yang ditunjukkan oleh pembuli. Ada yang namanya bullying elektronik atau yang biasa kita sebut dengan cyberbullying. Nah, cyberbullying ini sering banget kan terjadi di kehidupan kita. Jadi, cyberbullying ini memanfaatkan sarana seperti laptop atau komputer, HP, dan memanfaatkan media sosial seperti Line, WhatsApp, atau Instagram kita. Nah, gimana sih Islam memandang fenomena bullying ini? Sebenarnya dalam Islam sudah terdapat di dalam Al-Quran loh pelarangan bullying dalam bentuk apapun, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Dasarnya, semua manusia ini sama. Nah, dalam ayat tersebut sudah dijelaskan dengan jelas bahwa kita memiliki kedudukan yang sama tingginya dengan manusia lain. Maka dari itu, kita tidak boleh merendahkan manusia yang lainnya. Kita sudah membahas bentuk-bentuk dari bullying. Nah, sekarang faktor apa sih yang menjadi penyebabnya bullying? Nah, menurut Ariesto, faktor bullying ada 5. Yang pertama,
karena faktor keluarga. Jadi bisa aja bullying ini karena keluarganya yang tidak harmonis, pola asuh orang tuanya dari kecil yang tidak tepat, atau bisa saja karena masalah kesehatan keluarganya. 2. Sekolah. Jadi biasanya pihak sekolah akan mengabaikan perilaku bullying ini. Nah, karena sekolah yang mengabaikan perilaku bullying ini, maka dari itu para pelaku bullying akan merasa senang karena tidak ada hukuman yang berarti yang dapat membuat para pelaku bullying ini jerak. Faktor teman sebaya. Ketika anak-anak berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah maupun di lingkungan rumahnya, mereka terdorong untuk melakukan aksi bullying. Nah, kenapa sih mereka terdorong untuk melakukan aksi bullying? Jadi mereka terdorong karena mereka ingin diakui oleh teman-temannya yang lain, sehingga mereka bisa masuk ke dalam kelompok tertentu. Lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial ini bisa loh menjadi salah satu penyebab terjadinya bullying. Nah, salah satu faktornya adalah kemiskinan. Jadi biasanya kemiskinan ini mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Maka tak heran kalau di sekolah kalian menemui ada siswa yang melakukan pemerasan. Tayangan televisi dan media cetak. Sebenarnya media cetak dan televisi mempengaruhi pola perilaku dari anak. Nah, bisa aja anak ini mengikuti adegan film yang dia tonton atau gambar yang ia lihat di media cetak seperti komik, majalah, dan lain-lain. Dan efek samping dari bullying ini nggak bisa disepelekan loh, karena akan menyangkut mental dari si korban tersebut. Nah, apa aja sih dampaknya? Dampaknya itu sang korban bisa merasa ketakutan, stres, rasa cemas, tidak bisa tidur, hingga menurunnya prestasi ia di sekolah. Bahkan ia bisa nggak punya teman karena terlalu takut untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, efek yang paling berbahaya adalah korban sampai ingin melakukan bunuh diri karena sudah tidak kuat dengan tekanan yang ia alami. Karena bullying merupakan masalah serius yang harus diatasi dan memiliki konsekuensi jangka panjang yang tidak baik untuk pelaku dan korbannya, maka dari itu ada beberapa tips untuk mengatasi bullying. Pertama, ceritakan kepada teman dekat kalian atau keluarga kalian yang bisa dipercaya. Dengan begitu, kalian tidak mengalaminya sendirian. Jadi, kalian bisa menceritakan pengalaman kalian atau apa yang kalian rasakan kepada teman dekat kalian atau keluarga kalian, sehingga kalian bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Tips yang kedua adalah abaikan penindas dan jauhi. Jadi, kalau kalian menjauhi penindas dan tidak bereaksi seperti apa yang mereka inginkan, mereka juga akan menjauhi kamu. Jadi, kamu harus menjauhi para mereka yang membuli kamu ya. Tips yang ketiga, tingkatkan rasa percaya diri kamu dan keberanian kamu. Dengan begitu, mereka akan menganggap kamu itu tidak lemah, jadi mereka tidak akan membuli kamu. Adalah bicara dengan pelaku pembuli. Nah, tunjukin nih kalau apa yang mereka lakuin itu salah loh. Jadi, kamu memberi pengertian kepada pelaku pembuli sehingga mereka tidak melakukan pembuliannya lagi. Bantu korban pembulian. Kalau kamu lihat teman kamu yang sedang dibully sama teman kamu yang lainnya, kamu ngebantuin teman kamu yang sedang dibully. Nah, dengan begitu korban merasa punya teman atau punya seseorang yang membantu dia, dan pelaku pembulian pun akan merasa jera. Nah, jadi begitu gimana caranya mengatasi bullying. Jadi, kalau misalnya kamu punya temen yang pernah dibully atau sedang dibully dengan temannya, kamu bisa nih langsung menindaklanjuti teman kamu
yang sedang dibully itu. Nah, buat kamu yang menonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Nah, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.